Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Alif Sulaiman SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trenggalek, yang kami hormati Wakasek beserta Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Trenggalek dan kakak-kakak serta teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Gor Piyata Bakti dalam acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek masa bakti tahun 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Izinkanlah saya selaku moderator membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima pembacaan mekanisme debat calon dan wakil ketua OSIS, dilanjutkan dengan penyampaian visi misi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek dengan tema Suara Demokrasi. Dan yang kesembilan ada closing statement calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Alangkah baiknya marilah kita buka acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Manisa. Kepada yang memperbuka dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Trenggalek, yang kami hormati Bapak Ibu dan Bapak Ibu Waka dan Asisten Waka SMA Negeri 1 Trenggalek, yang kami hormati Bapak Ibu panelis debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek, yang kami hormati dan banggakan para calon ketua dan wakil ketua OSIS serta para siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Trenggalek. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di hari ini dalam rangka debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek tahun 2024. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Kinantarin Arami selaku ketua pelaksana debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian dalam acara ini. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS merupakan bagian dari rangkaian pemilihan umum SMA Negeri 1 Trenggalek, di mana hal tersebut sebagai implementasi demokrasi dan edukasi politik di lingkungan sekolah. Debat ini mengusung tema Suara Demokrasi yang sejalan dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai representasi dari kehendak dan aspirasi para siswa, sekaligus jadi cermin dari karakter para siswa sebagai pelajar Pancasila. Melalui debat ini diharapkan seluruh warga sekolah, utamanya para siswa, berpartisipasi aktif dalam berpikir kritis, mengevaluasi, mengambil keputusan, hingga akhirnya mampu memilih pemimpin yang dianggap sanggup mengemban amanah dengan baik. Sebagai pihak penyelenggara, kami berharap debat ini menjadi sarana kampanye bagi para pasangan calon yang memberikan ruang untuk gagasan, argumen, kemampuan, serta visi dan misi mereka, sehingga para pemilih memiliki referensi yang lebih dalam untuk memilih. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 mendatang. Tak lupa saya berterima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Meskipun demikian, saya menyadari pelaksanaan acara ini tidak lepas dari kekurangan yang ada. Oleh karena itu, atas nama pelaksana, saya mewakili panitia, saya mohon maaf atas kekurangan dalam acara ini. Semoga debat ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Habib Sulaiman, SVD MPD, sekaligus membuka acara debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Kepada Bapak Habib Sulaiman, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anak semua yang kami sayangi, wabil khususnya 3 pasang calon ketua OSIS 2024-2025. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek dinyatakan dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa kepada yang bertugas di sini.
Ya Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini dengan segala kerendahan hati kami menghadap ya Allah, seraya menundukkan kepala memohon minta di hadapan-Mu. Ya Allah ya Ilahi Rabbi, berilah kami kekuatan lahir dan batin agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dilemparkan agama, bangsa, dan negara. Sinarilah jiwa kami dengan nur cahaya-Mu yang maha cemerlang, agar kami tidak goyah dalam memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada-Mu, agar kami tetap memperoleh petunjuk dan pertolongan. Ya Allah yang maha murah, mudahkanlah kami dalam belajar, karena belajar adalah tugas kami sebagai seorang pelajar. Ringankanlah langkah kami dalam mengarungi hidup kami untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup kami. Berilah kami keimanan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, hidayah dan taufik ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, orang tua kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang sesat, jalan yang Engkau berkahi. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pembacaan mekanisme debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1. Tahap yang pertama, orasi penyampaian visi atau misi kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan durasi setiap pasangan calon adalah 3 menit. Tahap yang kedua, disediakan 5 butir topik yang diletakkan pada fishbowl. Selanjutnya, setiap paslon mendapat giliran untuk mengambil 1 gulung kertas pada fishbowl yang berisi topik pertanyaan. Selanjutnya, moderator akan membacakan topik yang dipilih oleh paslon. Selanjutnya, panelis akan memberikan pertanyaan sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, setiap paslon mendapatkan 1 pertanyaan secara bergilir yang dilaksanakan urut mulai dari pasangan calon nomor 1 hingga nomor 3. Selanjutnya, pertanyaan panelis dapat dijawab dengan durasi waktu selama 2 menit. Selanjutnya, setelah pasangan calon pertama menjawab pertanyaan, diperkenankan pasangan lain menambah dan menyanggah dengan waktu selama 1 menit. Selanjutnya, sanggahan dari pasangan calon lain dapat ditanggapi kembali dengan waktu selama 2 menit. Untuk tahap yang ketiga, debat tanya jawab dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya, setiap sesi dimulai dari pertanyaan yang kemudian dijawab dan ditanggapi. Selanjutnya, rincian alokasi waktu 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, dan 1 menit menanggapi. Urutan sesinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Jawaban pasangan calon nomor urut 1 dapat ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh calon nomor urut 2. Dan pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 3. Demikian berulang hingga 6 sesi. Untuk tahap yang keempat, tanya jawab dengan Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, Ketua Umum MPK, dan Ketua 1 MPK, serta audiens di mana setiap angkatan mendapatkan 1 kali kesempatan bertanya. Selanjutnya, durasi 3 menit untuk menjawab. Selanjutnya, jumlah pertanyaan dapat dibatasi dengan pertimbangan waktu, dan yang terakhir ketentuan pertanyaan tercantum dalam tata tertib. Untuk tahap yang kelima yaitu closing statement waktu selama 3 menit. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan menyampaikan visi dan misinya.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Kurniawan dari kelas 11G. Nama saya Grenida Mugizal Genus dari kelas 11G. Dari sini kami ingin membawakan sebuah visi, yaitu mewujudkan generasi unggul yang religius, berkarakter, inklusif, dan berprestasi, serta ikut berpartisipasi dalam membangun sekolah yang demokratis dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 5 visi. Yang pertama yaitu menanamkan nilai religius, moral, etika, dan karakter yang baik. Nomor 2 yaitu Mendorong organisasi OSIS menjadi organisasi yang lebih ideal, bertanggung jawab, dan menyenangkan. Nomor 3 yaitu mewujudkan partisipasi aktif, check and balance siswa-siswi secara transparan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jangan lupa, kami adalah paslon 1, yaitu karakter is power and Aida is the answer. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk maju ke depan menyampaikan visi dan misinya. Untuk waktu dimulai ketika Anda berbicara. Untuk pasangan calon nomor 2, waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Alif Sulaiman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trenggalek, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Trenggalek dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hayang Julia Pratiwi dari kelas 11I selaku kandidat calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan saya Islam Tarma 1 dari kelas 11B selaku kandidat wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Visi kami yaitu terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek sebagai organisasi berkualitas tinggi yang menjadi fasilitator kepada siswa-siswi dalam mengembangkan potensi diri yang berdedikasi tinggi untuk bersinergi membangun prestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami telah menyusun 4 misi yang secara jelas dan terukur. 1. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota OSIS. 2. Mendorong pelaksanaan program-program yang berorientasi pada pengembangan karakter dan moral siswa. 3. Menyalurkan minat, bakat, dan potensi siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, mengevaluasi dan mengoptimalkan program kerja OSIS secara maksimal. Teman-teman semua, mari kita bergerak bersama, berkolaborasi, dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan OSIS sebagai organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan kejayaan dengan suatu perubahan. Bersatu, beraksi, bersama Wayang Iza, kita bisa. Selanjutnya untuk kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke depan untuk menyampaikan visi dan misinya.
Sebelumnya, semangat Desa! Ya, perkenalkan nama saya Biaprila Rasa Widodo dan rekan saya. Dan saya Primajati Arifah Pratulisa. Kami merupakan paslon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS nomor urut 3. Di kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membeberkan sedikit terkait visi dan misi kami, yaitu Untuk visinya sendiri yaitu terbentuknya OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek sebagai organisasi yang inovatif, solid, berintegritas, dan berperan untuk mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Trenggalek menjadi lebih aktif, kreatif, berkarakter, dan berprestasi. untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu ditumbuhkan di seluruh warga sekolah. Yang kedua, adanya rapat rutin untuk pengurus OSIS sehingga dapat mengkoordinasikan seluruh aspirasi siswa yang masuk ke dalam pengurus OSIS. Terus yang ketiga, itu melakukan pendorongan terhadap ekstrakurikuler sebagai wadah dalam siswa dan siswi terkait minat dan bakatnya. Lalu yang keempat, melakukan event-event atau kegiatan-kegiatan yang mendorong terkait potensi diri dan karakter siswa. Dan yang terakhir, untuk demokrasi yang ada di sekolah di SMA Negeri 1 Trenggalek, kami akan lebih terbuka terhadap kritik, masukan, dan saran. Sekian dari kami. Untuk itu, mari wujudkan Semanesa yang lebih unggul dengan kolaborasi bersama dengan kami paslon nomor urut 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor telu, orang telu, nomor telu, mesti maju. Berikut saya beliau untuk pasangan calon urut 3. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya demi ketertiban bersama selama acara debat berlangsung, saya akan membacakan tata tertib debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Untuk yang pertama, kandidat, tim sukses dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah. Yang kedua, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, pendukung atau siswa-siswi yang hadir diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Selanjutnya, pertanyaan yang diberikan tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, dan juga politik. Selanjutnya, pertanyaan peserta wajib ditujukan kepada seluruh calon kandidat. Dan yang terakhir, ada pertanyaan yang diberikan tidak boleh menyudutkan salah satu calon. Terima kasih. Dan sampailah kita di saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek. Di sini semua kandidat akan berbicara, bertanya hingga saling adu argumentasi dalam tema dengan tema suara demokrasi. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya saya akan membacakan mekanisme tahap 2 terlebih dahulu. Untuk yang pertama akan disediakan 5 butir topik yang diletakkan pada fishbowl. Selanjutnya setiap paslon mendapatkan giliran untuk mengambil 1 gulung kertas pada fishbowl yang berisi topik pertanyaan. Selanjutnya moderator akan membacakan topik yang dipilih oleh paslon. Selanjutnya panelis akan memberikan pertanyaan sesuai dengan topik yang dipilih. Selanjutnya, setiap paslon mendapatkan 1 pertanyaan secara bergilir yang dilaksanakan urut dari pasangan calon nomor 1 hingga pasangan calon nomor 3. Selanjutnya, pertanyaan dari panelis dapat dijawab dengan durasi waktu selama 2 menit. Selanjutnya, setelah pasangan calon pertama menjawab pertanyaan, diperkenankan pasangan lain menambah dan menyangga dengan waktu selama 1 menit. Dan yang terakhir, sanggahan dari pasangan calon lain dapat ditanggapi kembali dengan waktu selama 2
Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan mengambil topik pada visual yang telah disediakan. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1 mendapat topik dengan tema transparansi. Kepada Ibu Diah Mardiana dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dengan tema topik transparansi. Cek. Baiklah, saya sebagai panelis pertama yang mendapat giliran untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1, yaitu dengan topik transparansi. Mohon didengarkan khususnya kepada paslon. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan memastikan bahwa semua kegiatan OSIS yang berjalan di bawah kepemimpinan Anda bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Apakah pertanyaan sudah bisa dimengerti? Terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan pertama. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari Ibu Diah Mardiana. Waktu menjawab selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Diah. Kami dari paslon 1 izin menjawab tentang bagaimana kita mengatasi sebagai OSIS kepemimpinan kami harus transparan dan bertanggungjawabkan, yaitu kita harus menetralkan sebuah opini atau keputusan dari semua anggota OSIS secara berunding dan bersama. Tentu mungkin ada beberapa dari anggota-anggota yang memilih untuk opini mereka sendiri, tetapi di sini kita masih bisa membawakan sebuah keputusan bersama dan yang adil, dan disitulah di mana kita sebagai pemimpin akan menerima dan mengelola keputusan itu dengan yang baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa untuk menambah ataupun menyangga dari pertanyaan. Waktunya selama 2 menit. 1 menit. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Kalau menurut dari paslon nomor urut 2, dari kami adalah kita bisa menggunakan platform seperti media sosial untuk mengetahui aspirasi dari para siswa-siswi kita. Jadi kita akan terbuka secara transparan dan akan kita diskusikan dengan anggota OSIS yang lain bagaimana nantinya, dan kita akan mengumumkan. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan melalui platform media sosial tersebut. Baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 bisa menambah ataupun menyangga dari pertanyaan. Waktunya selama 1 menit.
Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi sini saya hanya sekedar menambahi dan sedikit mempertanyakan. Ya, untuk yang ditanyakan tadi, cara memastikan kita untuk transparan terhadap organisasi yang kita jalankan. Menurut dari kami, cara menjaga transparannya itu dikomunikasikan dengan segala nomor yang ada di sekolah, dengan keterbukaan yang dilakukan di organisasi kami, lalu juga dengan bekerja sama dengan MPK tentunya. MPK juga dalam majelis perwakilan kelas yang dimana setiap anggota MPK juga berperan untuk mengawasi dan mengevaluasi OSIS. Jadi di situ OSIS akan lebih terbuka dan mendapatkan tanggung jawab seperti itu. Dan ada sedikit pertanyaan untuk paslon nomor 1, bagaimana upaya kalian untuk pasangan calon nomor 3, waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor 1 memberikan tambahan ataupun sanggahan atas jawaban dari pasangan calon nomor 3. Waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tambahannya dari paslon 2 dan paslon 3. Di sini paslon 2 menyatakan yaitu tentang media sosial. Kita bisa mempromosikan ke media sosial atau meniru bahkan memodifikasi dari media sosial. Dan paslon ketiga itu membahas tentang bekerjasamanya dengan MPK. Ya, dari tanggapan paslon-paslon lain, kami setuju dengan mereka karena MPK memiliki tugas untuk mengawasi OSIS ataupun ketua OSIS sebagai kinerja mereka, apakah mereka benar melakukan atau tidak. Ya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah atas tanggapan atau sanggahan dari pasangan calon nomor 1. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 dapat maju ke depan untuk mengambil topik yang ada pada fishbowl di depan. Silakan. Baik, untuk pasangan calon nomor 2 mendapatkan topik dengan topik berkeadilan sosial. Dimohon kepada Ibu Susilaningsih untuk memberikan pertanyaan dengan topik berkeadilan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor 2, nomor urut 2. Topiknya berkeadilan sosial. Kalau misalnya Anda nanti terpilih menjadi ketua OSIS dan wakilnya, kalian kan akan berlaku adil. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara minoritas tetap diperhatikan dalam pengambil keputusan? Apa sudah paham? Jadi saya ulangi, apabila Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara minoritas akan tetap diperhatikan dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Silakan untuk pasangan calon nomor 2 menjawab pertanyaan dari Ibu Susilaningsih. Waktu untuk menjawab selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana suara minoritas dapat
terdengar saat pengambilan keputusan sebagai ketua OSIS. Jadi kami berdua sebagai ketua dan wakil ketua OSIS akan memastikan benar-benar suara minoritas dapat diperhatikan, meskipun minoritasnya itu bagaimanapun juga tetap mereka memiliki hak untuk bersuara. Jadi memang memiliki hak untuk bersuara. Tidak ada seperti juga yang disebutkan oleh Pancasila. Jadi kita harus berkeadilan pada semua orang, meskipun minoritas maupun mayoritas. Kita harus tetap menjunjung tinggi hak suaranya. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor 2. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor 1 dapat menambah ataupun menyambung dengan waktu selama 1 menit. Baik, terima kasih jawabannya. Izin menanggapi. Pasangan calon nomor 2 menyebutkan bahwa mereka akan mendengarkan suara minoritas. Tapi kita setuju. Kita setuju dengan jawaban atau dana yang. Tetapi bagaimanakah upaya kalian? Apakah kalian tetap tidak membeda-bedakan minoritas dan mayoritas? Apakah kalian melihat dari kinerjanya atau melihat dari mayoritas minoritasnya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas anggaran atau tambahan dari pasangan calon nomor 1. Dipersilakan untuk
acara selanjutnya kita sudah memasuki ke tahap 3. Saya akan membacakan untuk peraturan pada tahap ketiga. Untuk yang pertama, debat tanya jawab dari masing-masing pasangan calon. Yang kedua, setiap sesi dimulai dari pertanyaan yang kemudian dijawab dan ditanggapi. Untuk yang ketiga, rincian alokasi waktu 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, dan 1 menit menanggapi. Untuk urutan sesinya yaitu pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya jawaban pasangan calon nomor urut 1 akan dapat ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh calon nomor urut 2. Dan pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 3. Demikian berulang hingga waktu selama 6 sesi. Untuk berikutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Untuk waktunya selama 1 menit. Baik, terima kasih telah diberi kesempatannya. Saya izin untuk bertanya ke paslon 2 mengenai misi pertama mereka menumbuhkan rasa kekeluargaan antara anggota OSIS. Kan di berbagai organisasi pasti ada yang namanya circle atau grup teman khusus. Apakah paslon 2 sebagai kandidat akan menormalisasikan sebuah circle, dan bagaimana cara penyelesaian Anda dengan adanya permasalahan circle di OSIS? Terima kasih. Oke, dipersilakan untuk calon nomor 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu berjalan selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari paslon 1. Ada 2 jawaban dari kami, yang tentunya kami tidak menormalisasikan adanya circle dalam organisasi, tapi juga tidak menentang adanya circle tersebut. Karena dalam circle sebenarnya tidak masalah dalam organisasi adanya suatu circle. Karena jika circle itu tidak mendatangkan dampak negatif, ya tidak apa-apa. Dan selebihnya, jika orang tersebut mempunyai circle, setidaknya orang tersebut bisa melaksanakan jobdesknya dengan baik dan sesuai dengan misi kita yang pertama, itu adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan. Jadi kita akan meminimalisir adanya circle yang negatif dalam organisasi. Terima kasih. Oke, silakan untuk pasangan calon nomor 1 untuk bisa menanggapi dari pertanyaan dari calon nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Tanggapan saya mengenai jawaban mereka, tentu saya itu sepenuhnya mendukung dengan opini mereka. Tetapi setidaknya ada sebuah keprofesionalisme mereka, karena mereka itu sudah mengikuti OSIS dan setidaknya bisa difokuskan, bisa dipisahkan antara circle khusus dan organisasi OSIS. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk tanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu selama 1 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi kami akan memberikan pertanyaan pada paslon nomor 3. Dalam misi nomor 3 yang kalian susun, terdapat kalimat turut serta dalam pengembangan dan pendorongan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kami ingin bertanya, bagaimana cara kalian atau upaya kalian jika ada ekskul yang sekiranya tidak aktif di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari calon nomor 2. Dipersilakan untuk calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apabila ada ekskul yang tidak aktif, langkah kami adalah dengan mengajak komunikasi dengan pihak terkait. Misal,
biasanya permasalahan dari ekskul yang tidak aktif tersebut itu biasanya karena kurangnya publikasi dan sedikit siswa yang mengerti tentang ekskul tersebut. Jadi kita cari solusinya bisa dengan kita bantu publikasi melalui media sosial atau kita ikut sertakan ekskul tersebut dalam acara-acara OSIS seperti pembukaan seperti itu, sehingga diharapkan ekskul tersebut dapat lebih dikenal oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Trenggalek sehingga ekskul tersebut bisa menjadi aktif kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor 3. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor 3. Dengan waktu berjalan selama 1 menit. Baik, kami setuju atas jawaban dari paslon nomor 3, yaitu kita tentunya dapat mengaktifkan ekskul-ekskul yang sekiranya tidak aktif dan mengikut sertakan ekskul-ekskul tersebut dalam kegiatan-kegiatan acara OSIS, seperti mengaktifkannya dalam acara Dies Natalis dan agar dipandang dan ditonton oleh para siswa. Terima kasih. Baik, karena waktu yang terbatas, untuk tanggapan kita tiadakan dan untuk paslon itu hanya memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi untuk tanggapannya tidak ada karena waktunya terbatas. Oke, selanjutnya untuk pasangan 3 memberikan pertanyaan kepada pasangan untuk calon nomor 1 dengan waktu selama 1 menit. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan kami untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Ada salah satu misi dan misi dari kalian itu yang membeberkan anti diskriminasi. Bagaimana dari paslon 01 untuk merealisasikan terkait misi tersebut di lingkungan SMA Negeri 1? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari pasangan calon nomor 3. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor 1 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, dari sisi kami cara menanganinya yaitu tentu dengan kesadaran diri masing-masing dan juga bisa melakukan sebuah komunikasi yang terbuka antar orang-orang dengan kita dan bisa memberikan sebuah seperti sosialisasi. Dan bagaimana jika sudah terlanjur, jika kita sudah mengalami diskriminasi ataupun sekian tersebut, di sini kita bisa, peran kita maupun semua orang bisa memberikan sebuah dukungan yang positif yang bisa membangkitkan atau membantu korban yang sudah mengalaminya. Dan bagi pelaku, kita bisa melaporkan ke pihak yang terkait seperti konseling, guru, dan orang tua. Tetapi untuk mewujudkan sekolah yang anti diskriminasi itu adalah perlu proses yang berkelanjutan, dan kita butuh sebuah komitmen atau kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi semua siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan untuk pasangan calon nomor 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke tahap 4. Untuk yang pertama akan saya bacakan aturannya. Untuk yang pertama tanya jawab dengan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ketua umum EPK, dan ketua 1 EPK, serta audiens di mana setiap angkatan mendapatkan 1 kali kesempatan bertanya. Untuk yang selanjutnya, durasi 3 menit untuk menjawab, dan jumlah pertanyaan dapat dibatasi dengan pertimbangan waktu, dan yang terakhir, ketentuan pertanyaan tercantum dalam tata tertib. Untuk pertanyaan yang pertama akan diberikan oleh Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek kepada Mas Hardika Galung dan juga Mas Hatwan, dipersilakan. Tolong yang lain
bagian memperhatikan ojo ngomong dewi-dewi ya, biar jelas apa yang dilakukan pada saat siang hari ini ya. Coba perhatikan, ini ketua OSIS dan wakilnya atau siapa yang akan memberikan RPK ya, akan memberikan pertanyaan kepada paslon. Tim dokumentasi siapa ya? Tolong ketua OSIS mau tampil di foto. Eman-eman gantengnya. Baik, saya ingin bertanya kepada tiga paslon tentang bagaimana cara kalian untuk menangani sebuah konflik yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah organisasi OSIS, dan apa strategi kalian untuk memastikan bahwa keputusan yang kalian ambil ini mencerminkan kepentingan untuk seluruh anggota kalian. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari ketua OSIS dengan waktu berjalan selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya sebagai salah satu kandidat izin menjawab. Yang pertama, kita tentu tidak bisa langsung menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita masih bisa seperti menggali permasalahannya tersebut dan juga mendalami apa yang terjadi di permasalahan atau konflik yang ada di organisasi tersebut, dan juga untuk mendapatkan sebuah keputusan yang baik biar antara di semua pihak mendapatkan keadilan. Di sini kita bisa memberikan sebuah kesempatan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan atau yang memiliki konflik memberikan sebuah penjelasan, dan di sini sebagai ketua dan wakil ketua OSIS menerima apa yang terjadi dan memulai sebuah keputusan yang rasional dan juga adil bagi semua orang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan untuk paslon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari ketua OSIS. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, semisal terdapat suatu konflik dalam organisasi, itu pasti hal yang wajar. Karena dalam setiap organisasi pasti memiliki konflik satu sama lain. Jadi, ketika terdapat konflik tersebut, kami akan mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Jadi kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik tersebut, untuk lebih rinci mengetahui isi-isi dari konflik tersebut. Nah, setelah kami membicarakannya bersama, kita akan membuat keputusan bersama dari ketiga pihak tersebut, yaitu kami dari yang bersangkutan, agar mencapai titik mufakat. Jadi sekiranya keputusan tersebut akan disetujui oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari ketua OSIS. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab. Untuk pertanyaannya yang tadi adalah bagaimana cara mengatasi konflik dan strategi, serta cara kalian untuk memastikan keputusan itu adil anggota. Jadi cara kami yaitu mencari akar konfliknya, akar masalahnya terlebih dahulu, lalu dilakukan dengan pendekatan interpersonal setiap anggota, dan dilakukan dengan komunikasi serta pendekatan. Lalu untuk pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah, kita lakukan pengambilan keputusan secara transparansi. Dalam artian kita mengambil keputusan
secara transparan dengan membeberkan alasan mengapa kita mengambil keputusan tersebut, kenapa keputusan tersebut menjadi keputusan yang paling terbaik untuk seluruh pihak, sehingga untuk adanya suara minoritas juga tidak terlalu merasa diabaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3. Selanjutnya pertanyaan dari Wakil Ketua OSIS kepada Mas Irfan, disilakan. Oke, sekarang mau tanya ke kalian bertiga, apa yang membuat Anda merasa layak untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA 1 Trenggalek? Dan jelaskan konsistensi serta kontribusimu yang dapat memang benar-benar kamu lakukan dan dapat dibuktikan secara nyata untuk bisa menjadi pemimpin yang baik untuk alma matermu dan untuk seluruh warga SMA 1 Trenggalek. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua OSIS dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami izin untuk menjawab dari Wakil Ketua OSIS. Bagaimana biar kita bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dan sebagai bukti nyata apa yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama, kita tentu tidak bisa langsung memberikan sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu perlu sebuah proses waktu yang mungkin cukup lama, dan apabila ada sebuah dengan sebuah kesempatan untuk pengenalan ataupun pendekatan dengan masing-masing anggota, kita bisa melakukan sebuah perundingan tentang diri kita dan bisa menerima sebuah opini maupun pendapat dari anggota-anggota lain, biar bisa membuatkan kita untuk mengevaluasikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, dan untuk membuktikan kita sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang baik. Di sini kita bisa membuktikan dengan kinerja kita selama di sini, dan juga supaya bisa menjalankan posisi ketua dan wakil yang baik, tentu kita juga memerlukan anggota-anggota OSIS yang mampu mendukung kita sepenuhnya, karena apabila tidak ada anggota yang mendukung kami sepenuhnya, maka kemungkinan kinerja kami bisa menghambat semua orang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya telah diberikan untuk paslon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua OSIS dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan menjawab. Yang membuat kami layak akan mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu kami mempunyai keahlian yang kuat, terutama dalam bidang komunikasi dan berkolaborasi. Tentunya kami juga mempunyai banyak sekali inovasi yang akan dituangkan dalam pelaksanaan program-program yang akan terjun dalam OSIS. Selain itu, sebenarnya kami tidak tahu apa kelayaan dari paslon lain, tapi kami percaya bahwa kami mampu. Kami telah memiliki skill dan kemampuan yang cukup untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Dan untuk kontribusi yang bisa kita berikan, kontribusi nyata, ya terutama pada melakukan inovasi yang lebih lagi dalam menjalankan suatu program kerja, sehingga dapat berorientasi pada pengembangan skill maupun bakat dari para siswa-siswi. Dari skill tersebut nanti kan akan dipandang oleh pihak sekolah yang nantinya akan diajak untuk diajak untuk mengikuti lomba-lomba yang bisa membuat mereka juara, sehingga mereka akan mengharumkan nama sekolah dan mereka mengetahui skill atau potensi apa yang mereka miliki. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua OSIS dengan waktu selama 3 menit. Baik, kami dari paslon 3 ingin menjawab. Jadi apa yang membuat kami layak untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah pengalaman kami dari SMP yang sudah pernah menjadi ketua OSIS. Jadi tanggung jawab kami dapat diandalkan untuk melanjutkan tugas tersebut. Kemudian kami telah berhasil 1 tahun ini ikut aktif dalam organisasi OSIS dengan buktinya yaitu
kami berhasil mengadakan proker-proker kami dengan lancar dan tanpa hambatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan ke paslon nomor 3. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Umum MPK dan Ketua 1 MPK memberikan pertanyaan kepada paslon, kepada Mas Ibnu dan juga Mbak Sisi dipersilakan. Cek. Baik, untuk pertanyaan kepada 3 calon kandidat, pertanyaan saya simpel aja. Pemimpin yang baik menurut kalian itu bagaimana? Dan cara kalian untuk mewujudkan menjadi pemimpin yang seperti itu bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ibnu atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari Ketua Umum MPK dengan waktu selama 3 menit. Cek. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin menjawab untuk pemimpin yang ideal menurut kami adalah yang bisa mengayomi dan bertanggung jawab dan juga bisa menghargai dari segi anggotanya dan kenyamanan bagi anggotanya. Lalu untuk bagaimana cara kami untuk mencapai suatu pemimpin yang ideal tersebut, kami berusaha dengan melanjutkan proper dan juga mendekatkan diri dengan para anggota, maksudnya melakukan pendekatan komunikasi sehingga anggota pun juga merasa nyaman dan mereka juga tidak ada tekanan dari kita, jadi kita bisa mengayomi mereka. Lalu selain itu kita juga harus menanamkan sikap tanggung jawab di diri kita masing-masing. Jadi dari kami hanya terkait untuk bagaimana cara kami membuat rasa nyaman pada mereka sehingga tidak ada tekanan dan kami bisa mengayomi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari Ketua Umum MPK dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi menurut kami pemimpin yang baik itu merupakan pemimpin yang dapat merangkul semua anggotanya, memotivasi dan mengapresiasi semua anggota di bawahnya. Nah, upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu yang pertama, menghargai setiap kerja dari anggota-anggota. Jadi kita akan mengapresiasi setiap pekerjaan yang telah diharapkan dilaksanakan oleh anggota tersebut. Jadi mereka akan terasa, oh ternyata pemimpin kita itu merupakan pemimpin yang saling menghargai satu sama lain. Nah, kita juga memotivasi mereka untuk bekerja dengan serius dan yakin kalau mereka mampu untuk menjalankan tugasnya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari Ketua Umum MPK dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaannya izin menjawab. Menurut kita, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pilihannya, bertanggung jawab terhadap tugasnya dan anggotanya. Pemimpin yang bisa mengayomi semua anggotanya dan juga dapat berguna bagi sekolah maupun lingkungan sekitar. Dan untuk mewujudkan menjadi pemimpin yang baik tersebut, kita bisa bertanggung jawab, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan sekitar. Juga kita mau menerima masukan, kritik, dan saran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 1. Selanjutnya pertanyaan dari Ketua 1 MPK kepada Mbak Dina, disilakan.
Baik, pertanyaan yang kedua dari perwakilan MPK yaitu apa komitmen kalian terhadap peran ketua OSIS dan bagaimana cara kalian untuk menjaga dedikasi tersebut selama masa jabatan kalian? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Atau perlu diulangi? Apa komitmen pribadi kalian terhadap peran ketua OSIS dan bagaimana kalian akan menjaga dedikasi tersebut sepanjang masa jabatan kalian? Sudah? Sudah bisa dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ketua 1 MPK. Dipersilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari Ketua 1 MPK dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk komitmen dari kami selaku paslon 2 yaitu kami berkomitmen untuk bertanggung jawab atas segala yang terjadi di organisasi nanti, terutama di OSIS. Nah, dengan itu, selain itu kita berkomitmen untuk saling menjaga rasa kekeluargaan karena sesuai dengan misi kita tadi, kita akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Selain itu, kita juga akan berkomitmen dalam menjalankan program-program yang ada dengan banyak yang inovasi sehingga kita bisa mengembangkan karakter-karakter para siswa-siswi. Dan untuk menjaga hal tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota OSIS nanti bagaimana kita menjalankan komitmen tersebut dengan serius dan tidak ada rasa keberatan antara orang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari Ketua 1 MPK dengan waktu selama 3 menit. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan izinkan saya untuk menjawabnya. Di sini kita bisa berkomitmen menerima saran opini maupun sebuah kritik untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik, kita akan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan baik, menghargai semua keputusan yang ada. Dan disinilah awal mula komitmen kita untuk OSIS maupun sekolah. Baik, terima kasih. Ini adalah jawaban yang saya berikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari Ketua 1 MPK dengan waktu selama 3 menit. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab. Untuk komitmen yang akan kami janjikan yaitu akan menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi. Jadi kami akan mewakili seluruh aspirasi para siswa maupun segala unsur yang ada di sekolah dengan mengatakan adanya demokrasi. Dan juga kami akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang lebih solid dan terintegrasi. Jadi lebih utuh dan menjadi satu. Sehingga kami akan lebih mudah dalam menjalankan program kerja yang ada. Lalu bagaimana cara kami untuk mencapai hal tersebut? Kami akan menjalankan dengan melakukan visi-visi kami yang telah kami tuliskan, yang telah kami akan jalankan. Jadi saya kira dan kami kira itu visi-visi kami telah mencakup bagaimana komitmen kami akan berjalan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari audiens perwakilan dari masing-masing angkatan 1 orang. Untuk yang pertama dari angkatan kelas 11 terlebih dahulu. Disilakan untuk bagi perwakilan kelas 11 yang ingin bertanya, disilakan untuk mengangkat tangannya.
Untuk kelas 11 yang mau bertanya bisa untuk mengangkat tangannya. Ayo, yang kelas 11 coba. Ini calon ketua OSIS kalian loh. Kalian gak mau tanya. Ayo silakan tanya. Ini calon ketua sekalian loh. Sekali lagi untuk yang kelas 11, dimohon untuk memberikan pertanyaan. Baik, karena ini baik. Sebelumnya perkenalkan saya Naila Safila dari kelas 11E. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika program kerja yang Anda usulkan dilarang oleh para guru, tetapi justru mendapat dukungan dari siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu berjalan selama 3 menit. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab. Untuk tadi pertanyaan, bagaimana bila proper kalian dilarang oleh OSIS namun didukung oleh para siswa? Iya, OSIS dilarang oleh para guru. Jadi untuk pertama-tama pastinya kita akan konsultasi kembali pada para guru dan pembina tentunya. Mengapa ini dilarang, mengapa, bagaimana, dan alasannya apa. Lalu kita sampaikan bahwa ternyata banyak siswa yang justru mendukung tujuannya itu, dan kami menjelaskan dengan poin-poin yang positif bila itu memang berpositif. Lalu kalau memang dari pihak pembina atau guru tetap menentang, mungkin kita bisa membuat jalan tengahnya. Semisal kita punya plan A yang banyak didukung oleh siswa dan ternyata dilarang, dan guru memiliki plan B sendiri, jadi kita mungkin bisa merundingkan hal tersebut dengan Bapak Ibu guru maupun pembina, dan bisa menghasilkan rencana yang baru atau plan C yang bisa mewadai dan menjalan tengahi apa yang kita butuhkan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya yang dari Naila. Apabila kita
salah satu proker kita ditolak oleh guru dan memiliki banyak sekali dukungan oleh siswa, jika dilarang oleh guru tetapi didukung oleh siswa dan kita merasa bahwa proker kita baik dan juga bermanfaat, kita akan mengusahakannya. Tetapi di sisi lain kami juga akan mencari solusi untuk mengganti proker tersebut. Tetapi sebelum mencari sebuah memberi alasan seperti itu, kita ingin tahu apa alasannya proker kita ditolak dari sisi guru. Dan disinilah kita akan mencoba untuk memberikan sebuah kesepakatan dengan guru maupun siswa dengan program kerja yang lebih baik dan yang bisa menjaga nama baik sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab. Jadi jika ada proker yang diminati oleh siswa tapi ditentang oleh Bapak Ibu guru, kita akan menerima tentang aspirasi apa yang diberikan dari siswa tersebut tentang proker yang akan kita jalankan. Tetapi kita juga melihat dari segi manfaat dari acara tersebut nantinya seperti apa. Apakah itu bertujuan untuk proses pengembangan diri skill dari siswa-siswi Manesa atau bagaimana. Tetapi jika itu ditentang oleh guru, mungkin guru berpikir itu tidak ada manfaat yang signifikan dalam hal tersebut, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah dari permasalahan tersebut. Dan karena kita dalam menjalankan suatu kegiatan atau event, kita akan berfokus pada proses pengembangan diri siswa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya pertanyaan dari audiens dari angkatan kelas 12. Silakan untuk angkatan kelas 12 yang ingin bertanya. Langsung pertanyaan saja, itu apa langkah konkret yang akan kamu ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS yang dianggap kurang menarik? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari audiens yang telah diberikan. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan kami untuk menjawab. Yang pertama, kita bisa melakukan sebuah sosialisasi dengan kedua pihak yang berbeda, dan juga kita dapat menyebutkan sebuah kelebihan maupun kekurangan dari kegiatan yang tersebut. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kami. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon pertanyaan dari audiens. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab. Untuk langkah konkret itu kami ada 2 opsi. Yang pertama, ini tadi halangannya adalah siswa menganggap yang diadakan kurang menarik. Ya, mungkin kita bisa menggantikan beberapa kegiatan-kegiatan itu yang dianggap kurang menarik menjadi lebih menarik dengan dipertimbangkan atas aspirasi-aspirasi yang masuk dan juga disesuaikan dengan apa yang sedang booming, apa yang sedang tren di saat ini. Lalu opsi kedua, apabila tersebut ada opsi kedua, yaitu adalah mungkin kita bisa melaksanakan untuk mewajibkan
event tersebut diikuti oleh seluruh siswa. Tapi ini kami rasa kurang efektif karena itu malah justru meningkatkan rasa malas dari siswa itu sendiri. Jadi lebih baik kita mungkin mewadahi seluruh aspirasi yang ada dan kita perbaiki event-event tersebut menjadi lebih menarik bagi seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Trenggalek. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada paslon nomor 3. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya dengan kami menjawab. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita bisa mengadakan 2 kolaborasi antara 2 event atau 2 perlombaan dalam satu waktu. Karena hal tersebut bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya karena itu sangat efektif sekali seperti adanya buzzer dalam di lapangan dan itu adanya juga lomba-lomba yang ada di situ sehingga adanya buzzer bisa menarik minat para siswa-siswi untuk menyaksikan perlombaan lain yang kita adakan di lapangan tersebut. Nah, dengan cara tersebut hati para siswa-siswa akan tergerak untuk menikmati acara yang telah kita buat. Tetapi jika memang itu sulit untuk dilakukan, kita bisa mewajibkan hal tersebut, mewajibkan adanya lomba tersebut dan dari partisipasi para siswa-siswi karena hal tersebut dari lomba yang kita adakan atau event yang kita adakan itu juga bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dari para siswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk audiens angkatan kelas 10 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wiyah Rain dari kelas 10B. Oke, pertanyaan yang akan saya berikan masih sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi yang diberikan Kak Naila. Jadi, jika ada salah satu misi utama yang menurut kalian itu penting dari sekian misi kalian, itu karena ada suatu kendala benar-benar tidak dapat berjalan, tidak dapat terlaksana, apa bentuk pertanggungjawaban kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga misi tersebut itu dapat terlaksana, atau mungkin kalian menghilangkan misi tersebut tapi misi tersebut sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya itu merupakan jika misi yang gagal. Misinya gagal. Sebelum kami menyusun visi-misi, pastinya kami sudah mempertimbangkan dengan erat dan tepat bahwa kami dapat dan berkomitmen dapat menjalankan misi tersebut. Dan kami memastikan, sebelumnya kami akan memastikan bahwa visi-misi tersebut akan berjalan dengan lancar dan sesuai laksananya. Izin menambah jawaban, dan itu dari visi-misi yang kita buat itu juga dari hasil kita evaluasi adanya kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di dalam sekolah maupun di dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan untuk paslon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab. Apabila visi kami ada yang mengalami kendala, belum bisa dijalankan, sebelumnya itu pasti kami sudah pikir matang-matang juga bagaimana kami akan menjalankan visi tersebut. Tapi kalau memang terkendala dan sulit untuk dijalankan, kami pasti akan
mencari dulu itu apa kendalanya dan bagaimana cara penjelasannya untuk kembali menjalankan visi tersebut. Karena tadi dikatakan visi tersebut adalah visi yang penting. Tapi selain itu kami juga ada opsi lain. Kemungkinan apabila memang itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kembali dijalankan, kemungkinan kami akan mencari visi atau tujuan yang lain yang lebih bisa kami laksanakan sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga kami mempunyai visi yang lain, maksudnya dalam artian tujuan yang baru saat visi tersebut tidak dapat dijalankan, namun tidak bersemangat jauh dengan visi sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada paslon nomor 3. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari audiens dengan waktu selama 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Misi kita tidak akan gagal karena dari awal kita sudah berkomitmen untuk menjalankan misi tersebut. Dan jika misi tersebut gagal, kita akan tetap mempertahankannya atau mengoptimalkannya. Dan yang paling buruk adalah jika misi itu benar-benar gagal, kita masih bisa menjalankan misi cadangan atau backup plan atau melaksanakan misi yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 1 dan juga terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan ke angkatan dari kelas 10, 11, maupun 12. Untuk selanjutnya kita telah memasuki ke tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, yaitu closing statement dengan waktu selama 3 menit. Dipersilakan untuk paslon nomor 1 untuk maju ke depan memberikan closing statement dengan waktu selama 3 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Ali dan Grenida adalah orang biasa yang tidak memiliki seperti pengalaman berorganisasi, tetapi Aida adalah kunci untuk menggemparkan dunia. Karena character is power and Aida is the answer. Oke, beri tepuk tangan yang meriah atas closing statement dari paslon nomor 1. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2 dengan waktu selama 3 menit. Teman-teman semua, kami percaya bahwa bersama-sama kita bisa mewujudkan SMA Negeri 1 Trenggalek menjadi sekolah yang lebih baik. Tempat di mana setiap siswa merasa didengar, dihargai, dan didorong untuk berkembang. Kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan bantuan dan dukungan dari kalian semua. Mari kita bergerak bersama, berkolaborasi, dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan OSIS sebagai organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa. Sekian, terima kasih atas dukungannya. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 2. Dua pilihan tepat demi OSIS yang hebat. Bersama kita bisa, bersama 02 kita juara. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 2. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 3 dengan waktu selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semuanya dan tim sukses kami yang telah mendukung kami hingga saat ini. Lalu saya dan Alifa
menyampaikan sebuah komitmen bahwa kami akan menjadikan OSIS Manesa menjadi lebih baik, unggul, dan berintegritas. Kami berdua juga mengajak seluruh warga SMA Negeri 1 Trenggalek untuk berpartisipasi dalam program kerja kami. Tentunya untuk Manesa yang lebih hebat. Jadi kesimpulannya adalah aksi lagu pilih nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor urut 3, terima kasih. Oke, memasuki acara terakhir yaitu penutupan. Sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum kegiatan ini diakhiri, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala hilaf dan salah. Alangkah baiknya kita tutup acara debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Trenggalek dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu. Kok kesuwe. Jangan keluar dulu. Terima kasih yang pertama saya ucapkan Pak MPK yang sudah menyelenggarakan acara ini yang merupakan acara debat ini, acara perdana selama masa pemilihan atau pemilu OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan untuk tahun ini ada pasangan calon ini juga perdana. Biasanya sendiri-sendiri, ini kita mengikuti yang sudah ada di negara kita, dan saya yakin kalian juga sudah paham semua bagaimana memilih pemimpin yang baik yang bisa kamu beri wewenang ya, yang kamu percayai. Untuk itu, demi Semanesa hebat, saya ulang sekali lagi, saya mohon kesadaran kalian semua untuk mengikuti pemilu OSIS atau pemilu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Jadi wajib semuanya mengikuti, tidak boleh golput. Dan cara milihnya juga harus benar, ojo dicoblosi kabeh. Ya, pilih salah satu yang kamu beri kepercayaan yang mana. Ya, siap ya? Siap? Siap. Demi sekolah kita, demi kemajuan Semanesa hebat ini, tolong semuanya saja berpartisipasi untuk mengikuti pemilu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan diselenggarakan pada hari tanggal, terima kasih, hari Kamis tanggal 5 September 2024. Kalian harus menyumbangkan aspirasinya demi sekolahan kita tercinta ini. Terima kasih.